Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Di sana dikatakan segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Kira-kira apa ya maksud dari ayat ini? Dikatakan bahwa segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi ada satu dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Apa maksudnya menghujat Roh Kudus, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni ini? Mari kita membacanya dari buku Ye Shall Receive Power, halaman 35, paragraf yang keempat. Di sana dikatakan dosa terhadap Roh Kudus adalah dosa akan penolakan untuk bertobat. Kembali kepada Matius 12:31 tadi, segala hujat dan dosa manusia dapat diampuni. Tetapi ada satu dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu hujat terhadap Roh Kudus. Dan kita baca di kutipan tadi, bahwa ketika kita menolak undangan Roh Kudus untuk bertobat, kita sebenarnya sedang berdosa terhadap Roh Kudus. Kita sedang menghujat Roh Kudus. Mari kita lihat apa sih tugas dari Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita. Salah satunya kita bisa dapat di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Teman-teman, jadi Tuhan Yesus dalam bentuk Roh Kudus di dalam hati kita. Ia berjanji akan mengajarkan kita segala sesuatu. Dan bukan hanya mengajarkan kita segala sesuatu, tetapi dia juga akan mengingatkan kita akan sesuatu yang sudah diajarkan. Nah, ketika Tuhan Yesus berjanji untuk mengajarkan kita segala sesuatu, bukankah artinya juga kita akan diajarkan bagaimana caranya untuk bisa selamat? Bukankah begitu, teman-teman? Nah, kalau kita menolak Roh Kudus di dalam mengajarkan keselamatan, bagaimana Tuhan bisa mau selamatkan kita? Tadi juga kita baca bahwa tugas Roh Kudus mengingatkan kita segala sesuatu yang kita sudah pelajari. Ini artinya juga ya seperti teguran ya yang Tuhan berikan kepada kita. Misal ketika kita melakukan kesalahan dalam hidup kita dan Tuhan mengingatkan kita melalui Roh Kudus, menegur kita, ketika kita mungkin tidak mau ditegur, kita marah, kita tersinggung, ini artinya kita sedang menghujat Roh Kudus, bukan? Dan kalau kita sudah menghujat Roh Kudus, bagaimana kita bisa diampuni? Bagaimana caranya kita bisa diselamatkan? Kita tahu segala dosa dapat diampuni. Tetapi, kalau kita menolak pengaruh Roh Kudus, kita menolak undangan Roh Kudus di dalam hati kita supaya kita bisa bertobat, kita tidak akan bisa diampuni. Dan kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kiranya renungan kita pada petang hari ini dapat mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ketika kita menolak teguran dari Roh Kudus, kita menolak undangan bertobat daripada Roh Kudus. Ini merupakan dosa yang tidak bisa diampuni. Jadi marilah teman-teman kita senantiasa mau menerima undangan Roh Kudus. Kita mau ditegur oleh Roh Kudus, sehingga Tuhan pun dapat menyelamatkan kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.